Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, berhasil menyita sejumlah aset milik terpidana narkoba, HS, sebesar 221 miliar rupiah, dari kasus tindak pidana pencucian uang TPPU, dan tindak pidana asal peredaran gelap narkotika. Pengungkapan kasus TPPU tersebut, Bareskrim Polri bekerja sama dengan Ditjen Pas Kemenkumham, PPATK, dan BNN. Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada mengatakan, penyelidikan awal berdasarkan informasi dari Ditjen Pas adanya narapidana di Lapas Tarakan kelas 2A yang kerap berbuat onar. Dari hasil penyelidikan, HS masih mengendalikan peredaran narkoba di Indonesia bagian tengah khususnya wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi, Bali, dan Jawa Timur. Artinya meskipun berada di dalam lapas, dia masih memiliki kemampuan untuk peredaran narkoba, kata Wahyu, dalam konferensi pers di lapangan Bayangkara Mabes Polri, Rabu, tanggal 18 September tahun 2024. Dari kegiatan pengendalian yang dilakukan terpidana HS, Wahyu mengungkapkan, barang haram jenis sabu yang telah masuk ke Indonesia dari Malaysia sebanyak 7 ton lebih, dari tahun 2017 sampai 2024. Uang dari hasil peredaran narkoba jenis sabu tersebut, kemudian disamarkan oleh HS dan dibantu oleh 8 orang lainnya, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka, ungkapnya. Kabareskrim menerangkan, hasil analisis keuangan oleh PPATK, perputaran uang selama beroperasi melakukan jual beli narkoba, yang dilakukan oleh kelompok HS tersebut mencapai 2,1 triliun rupiah. Adalah inisial TR, berperan sebagai pengelola uang hasil kejahatan, kemudian inisial MA, sama perannya, pengelola aset hasil kejahatan, inisial SJ berperan sebagai pengelola aset hasil kejahatan, CA berperan membantu pencucian uang, AA berperan membantu pencucian uang, NMY berperan membantu pencucian uang, RO dan AY semuanya juga membantu dalam pencucian uang. Dari hasil analisis oleh PPATK, perputaran uang dan transaksi jaringan HS selama beroperasi dari tahun 2017 sampai 2024, itu angkanya mencapai 2,1 triliun rupiah. Dan sebagian aset uang yang didapatkan dari hasil penjualan narkoba ini digunakan untuk membeli aset-aset narkoba yang sudah bisa kita sita, itu sekitar nilainya 221 miliar rupiah. Dari perlakuannya, Wahyu mengatakan para tersangka dijerat dengan pasal 3-6, dan 10, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan atau pasal 137 huruf A, B, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pasal 55 ayat 1 KUHP, dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Jakarta, tim Raden TV, melaporkan.